Kejari musnahkan barang bukti hasil kejahatan. New normal, pengunjung pasar harus pakai masker. Menikmati masakan jadul di Pawone, Simbah. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang adanya seorang pasien positif COVID-19 yang dirawat di salah satu rumah sakit di Tegal, dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap dari perkara sepanjang 2019 hingga April 2020. Petugas memusnahkan narkoba, uang palsu, hingga obat-obatan. Semua barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan itu merupakan hasil tindak pidana sebanyak 43 perkara. Di antaranya perjudian sebanyak 15 perkara, uang palsu, obat-obatan atau pelanggaran Undang-Undang Kesehatan 12 perkara, dan 15 perkara narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tindak pidana mulai bulan September 2019 hingga April 2020. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Pekalongan Mardani mengatakan, tujuan pemusnahan ialah melaksanakan ketentuan undang-undang, yakni mengharuskan setiap perkara yang sudah inkrah harus segera dilakukan eksekusi. Kemudian pemusnahan juga menghindari pihak kejaksaan kesulitan menginventarisir barang bukti. Melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengharuskan setiap perkara yang sudah inkrah harus segera dilakukan eksekusi. Juga untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila barang-barang bukti, terutama barang-barang terlarang, narkotika, sabu rata-rata, terlalu lama kita simpan, nanti dapat berdampak macam-macam, ya. Jadi masyarakat nanti menduga macam-macam, makanya kita harus segera melakukan pemusnahan. Untuk barang bukti berupa handphone maupun alat timbang narkotika tidak ikut dibakar. Sebab apabila ikut dibakar cukup membahayakan lantaran dikhawatirkan bisa meledak sehingga sejumlah petugas setempat menghancurkannya dengan diremuk menggunakan martil. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. PT Arta Asia Finance atau AAF membantah keterangan 3 orang debt collector yang ditangkap Polres Pekalongan sebagai petugas atau karyawan dari perusahaan pembiayaan itu. Ketiga orang debt collector itu ditangkap karena diduga merampas sebuah truk di pintu tol Kalikangkung, Semarang. Tersangka yang merupakan debt collector yang ditahan Polres Pekalongan atas dugaan kasus perampasan, penipuan, dan pencurian adalah Dimas warga Pemalang, Bojong Bata Pemalang, Ahmad Fatur Rahman, dan Ainul warga Kabupaten Batang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sebagai debt collector yang mengatasnamakan Asia Finance. Mereka mencegat satu unit truk di Jalan Raya Wiradesa, Pekalongan, untuk membawa ke Semarang karena sudah terlambat mengangsur dalam beberapa bulan. Namun saat akan perjalanan ke Semarang, korban yang melaporkan kasus penarikan truk tersebut mencegatnya di pintu tol Kalikangkung, Semarang. Saat ditemui di kantor cabang Pekalongan, pihak PT Arta Asia Finance membantah jika ketiga orang debt collector itu adalah petugas dari PT Arta Asia Finance. Hal itu disampaikan Saminoto, senior manajer legal PT Arta Asia Finance, didampingi Kepala Cabang Pekalongan Sugiarto dan Stephen Panjaitan yang juga dari bagian legal. Terkait truk yang dirampas oleh ketiga debt collector itu, Saminoto membenarkan pemilik truk adalah debitur dari PT Arta Asia Finance. Namun, yang bersangkutan sudah wan prestasi. Meski sudah diberi surat peringatan sampai 3 kali dan dilakukan langkah-langkah persuasif, debitur tidak menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. Bahwa ketiga debt collector yang diberitakan oleh sejumlah media, kami tegaskan itu bukan karyawan PT Arta Asia Finance. Jadi apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab mereka. Berdasarkan data yang ada di kami, merupakan debitur Arta Asia. Namun debitur tersebut sudah wan prestasi. Dari kami sudah melakukan langkah-langkah persuasif
dan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Namun yang bersangkutan tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kini, para tersangka mendekam di rumah tahanan Polres Pekalongan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni 363 KUHP tentang pencurian, pasal 368 KUHP tentang perampasan, dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal dijerat 7 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Kondisi banjirop yang terjadi di pesisir utara kota Pekalongan sampai dengan Kamis siang sudah semakin surut, walaupun masih ada sejumlah lokasi yang masih tergenang air. Meskipun begitu, empati masyarakat bagi warga yang terdampak banjir air dari air laut terus mengalir. Hal ini terbukti masih adanya lembaga atau warga yang menyalurkan bantuannya. Empati masyarakat bagi warga terdampak atau menjadi korban banjirop di kota Pekalongan masih terus mengalir. Setelah beberapa waktu lalu dari pengusaha dan Polda Jawa Tengah membagikan beras dan nasi bungkus kepada warga. Kali ini bantuan giliran datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau FEB UMPP. Bantuan berupa air mineral, pakaian dalam, pampers, obat-obatan ringan akan disalurkan bagi korban atau warga terdampak rop di Duku Celumpit, bagian barat. Pihak FEB UMPP sengaja membagikan barang-barang ini karena menilai untuk kebutuhan pangan sudah banyak yang membantu. Sedangkan pakaian dan obat-obatan ringan juga sangat dibutuhkan oleh warga terdampak banjirop. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis kepada warga Sumpit bagian barat yang terdampak rop. Ini yang diberikan apa aja, Pak? Yang dibawa adalah air minum mineral, kemudian pampers, pakaian dalam, kemudian antangin kesehatan, kemudian minyak angin dan obat-obatan. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban warga yang terdampak rop. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan. Pengunjung pasar harus selalu gunakan masker. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.